Shalom, selamat pagi saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah doa pagi ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk menyiapkan diri kita seutuhnya. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga hati dan pikiran kita. Meskipun kita mengikuti ibadah ini secara online, mari kita tetap menghormati hadirat Tuhan dengan sikap hati yang sungguh-sungguh. Mari kita hadir di hadapannya dengan penuh kerinduan, seperti seorang anak yang datang kepada Bapa. Sebab dimanapun kita berada, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Dia hadir di tengah-tengah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita boleh kembali ada di ibadah Rabu Teduh kita pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Selalu baru Tuhan rahmat-Mu setiap hari, dan kami begitu merasakan kasih-Mu ya Bapa. Dan saat ini Tuhan kami mau bawa hati kami membawa penyembahan kami membawa pujian kami kepadamu Tuhan. Biar Engkau disenangkan, Kau yang dimuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau katakan bahwa Bapa kita sungguh baik, teramat baik, kasih setianya melimpah dalam hidup kita. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Yes, kita katakan sekali lagi, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kami berterima kasih Bapa. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang
Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Katakan besar setia-Mu. Besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Biarlah segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kaulah yang layak, Kaulah Allah kami yang baik. Haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, kami tinggikan Engkau Tuhan. Nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala
puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Segala hormat, segala pengagungan kami naikkan hanya kepadamu Tuhan. Sebab Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kau teramat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih kalau Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap pengagungan, setiap pujian kami boleh Kau terima pagi hari ini ya Bapa. Dan saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajarlah kami untuk boleh dengar-dengar akan firman Tuhan. Ajar kami juga untuk boleh melakukan firman-Mu Tuhan, bukan hanya mendengarkannya saja. Dan biarlah ya Bapa, Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah segala yang keluar dari mulutnya berasal daripada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan hikmat pada hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siapkan hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Saya senang sekali kita kembali bisa bertemu di dalam Rabu Teduh pada saat ini. Dan saya percaya Bapak Ibu semua yang mengikuti ibadah Rabu Teduh adalah orang-orang yang selalu ingin dekat dengan Tuhan, yang selalu ingin terhubung dengan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-6, ke-8 dan yang ke-9. Firman Tuhan berkata, hanya dekat pada Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita di dunia ini hari ini masih sama, yaitu masih ada tantangan, masih ada kebutuhan, masih ada hati yang susah, masih ada juga ketakutan dan kekhawatiran. Situasi yang di luar kehidupan kita saat ini mungkin semakin membuat hidup kita semakin terhimpit atau terjepit. Tetapi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, firman Tuhan mengatakan ketika kita dekat dengan Tuhan, maka ada damai sejahtera dari Tuhan. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah sumber daripada damai sejahtera. Ya. Sehingga Dia selalu memberikan ketenangan kepada setiap orang yang mau hidup dekat kepada Tuhan. Ya. Dikatakan bahwa dialah gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku. Artinya apa? Tuhan akan menjadi perlindungan kita ketika kita menghadapi keadaan yang sulit di dunia ini. Apa yang menjadi kesulitan Bapak Ibu Saudara? Jika kesulitannya berbicara tentang keuangan, maka Tuhan adalah kota benteng kita. Datanglah kepada Tuhan. Hadapilah kebutuhan kehidupan Bapak Ibu dengan berlindung kepada Tuhan. Artinya begini, ketika Bapak Ibu mengetahui bahwa kebutuhan Bapak Ibu sangat membutuhkan uang yang banyak, maka
lebih dekatlah kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain. Jangan hanya memikirkan bagaimana saya bisa memperoleh uang, tetapi berpikirlah bagaimana kita bisa lebih dekat dengan Tuhan dan angkatlah iman kepada Tuhan. Supaya Bapak Ibu lebih bisa menunjukkan kepada Tuhan di tengah ketakutan, di tengah kekhawatiran Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu berlindung sama Tuhan. Artinya Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu memohon kepada Tuhan. Memang keadaannya sulit, tetapi di dalam kesulitan yang dilakukan oleh Bapak Ibu adalah berdoa dan memohon kepada Tuhan. Itulah artinya kita menjadikan Tuhan sebagai gunung batu kita. Dan gunung batu adalah gunung yang kuat. Gunung yang kuat untuk menghadapi badai. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu untuk melindungi kehidupan kita dari setiap tantangan kehidupan kita. Demikian juga dengan mungkin masalah-masalah kehidupan. Mungkin Bapak Ibu hari-hari ini punya persoalan, ada perselisihan, ada kesalahpahaman. Itu menimbulkan rasa gelisah, rasa terpikir tapi tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Daripada Bapak Ibu terus berpikir bagaimana untuk menyelesaikannya, maka tenangkanlah diri Bapak Ibu Saudara, datanglah berdoa kepada Tuhan dan mintalah agar kasih Tuhan boleh menjamah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan petunjuk apa yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk bisa memulai berdiskusi, berbicara kepada orang-orang yang mungkin hari-hari ini Bapak Ibu anggap orang itu begitu jauh, orang itu mungkin bagaikan musuh dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan percayalah, seperti firman Tuhan, Dia adalah kota benteng kita. Percayalah, kita anak-anak Tuhan tidak akan dipermalukan. Sekalipun kita rendah hati, kita menyapa, kita mengalah, itu adalah menjadi kehendak Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang punya pergumulan yang lain, apakah cita-cita atau harapan yang mungkin saat ini terasa sulit, ya, percayalah kekuatan kita terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Atau jika Bapak Ibu hari ini punya tantangan pergumulan tentang sakit penyakit, apalagi kalau mungkin Bapak Ibu merasa sangat membutuhkan kesehatan, maka bukanlah kita yang pertama kita cari adalah dokter atau obat di mana kita bisa kembali sehat. Tapi kita datang kepada dokter di segala dokter, yaitu Tuhan kita. Berharaplah, berserahlah, dan mintalah hanya kepada Tuhan. Ya. Saya senang kita akan membuka satu ayat lagi, yaitu dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Ini adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Yohanes pasal 14 ayat 27. Firman Tuhan mengatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Luar biasa. Tuhan meninggalkan hal yang kita butuhkan, yaitu damai sejahtera. Apa arti kehidupan ini? Mungkin ada banyak di dunia ini orang bisa memiliki kekayaan yang sangat besar, tetapi hatinya tidak ada damai sejahtera. Ada orang mungkin memiliki kekuatan, kekuasaan yang tinggi, tapi hatinya selalu tidak tenang, gelisah. Tetapi dengan kehidupan kita, kita menerima warisan dari Tuhan. Kita menerima sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup kita, yaitu damai sejahtera. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan kepada kita tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Dunia ini bisa mungkin sekilas bisa memberikan sukacita, rasa senang, ya. Tetapi itu sifatnya terbatas dan mungkin ada harga yang harus dibayar. Tetapi untuk menerima damai sejahtera daripada Tuhan, kita menerimanya sebagai anugerah, sebagai pemberian dari Tuhan. Kita tidak perlu membayar atau melakukan apapun, kita hanya percaya dan menerima kepada Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini kita sudah menerima janji yang besar daripada Tuhan. Mari percaya bahwa Tuhan kalau sudah berjanji, Ia adalah Tuhan yang setia. Ya dan amin. Apa yang difirmankan akan diberikan kepada kita. Damai sejahtera akan menjadi milik kita. Kita akan menjadi tenang menghadapi kehidupan di dunia ini.
Dunia akan melihat bagaimana seharusnya kita gelisah, seharusnya kita takut, seharusnya kita tidak mampu untuk menjalani hari-hari ini. Karena apa? Uangnya terlalu sedikit, masalahnya terlalu besar, sakitnya terlalu berat. Tetapi kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada apa yang kita butuhkan. Dan kita selalu dipelihara dan ditolong oleh Tuhan. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan atau renungan hari ini damai bersama Allah boleh tinggal dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Buat hari ini kami boleh menerima firman Tuhan tentang kami boleh hidup dekat dengan Tuhan dan menjadikan Tuhan gunung batu, kota benteng dan perlindungan kami. Dan bukan hanya itu Tuhan, Engkau juga memberikan kami damai sejahtera yang tidak sama seperti yang dunia ini berikan. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih banyak Tuhan. Buat kekuatan, buat kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya kami akan mampu menjalani kehidupan kami ke depan dengan pertolongan daripada Tuhan. Ada masalah, tetapi Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan selalu menolong kami Tuhan. Sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami menang atas masalah kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Karena Tuhan yang menolong dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami hari ini, esok dan selanjutnya dalam perlindungan-Mu. Sekali lagi kami berdoa, pimpinlah kami dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya, kami katakan amin. Shalom.